Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua, memberi rezeki kepada kita semua, memudahkan urusan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati penduduk surga di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba kita perhatikan tentang sifat atau salah satu sifat yang Allah sifati dengannya penduduk surga. Yang sifat ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sifat yang sangat mulia yang apabila kita secara umum atau secara khusus kaum muslimin bisa mengamalkannya, maka akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Marilah kita perhatikan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Maksudnya adalah orang-orang yang menyambung tali silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Rabb mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, mereka pun takut hisab yang buruk. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat yang lain, dan di ayat yang ke-22 surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika lahum uqbad dar." Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik adalah memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan, yang saya sebutkan secara khusus, yakni orang yang suka menyambung tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-23-nya, "Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka itu masuk ke dalam surga Aden. Masuk bersama mereka orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka. Sedangkan para malaikat masuk menemui mereka dari semua pintu, seraya berkata, "Salamun alaikum," kesejahteraan atas kalian, keselamatan atas kalian, bima sabartum, atas kesabaran kalian, dan ini merupakan tempat kesudahan yang baik. Perhatikanlah sifat yang Allah sebutkan dari sifat penduduk surga, yakni mereka orang-orang yang suka menyambung tali silaturahim. Keutamaan silaturahim itu sangatlah banyak sekali dan sangatlah besar sekali. Tetapi sebelumnya secara singkat saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan silaturahim. Silat artinya menyambung secara bahasa. Ar-Rahim artinya kalau dari sisi bahasa adalah maudhi'u takwin al-janin, tempat bertumbuhnya atau tempat berkembangan dari janin, tempat pertumbuhan janin. Rahim yang dimaksud adalah kerabat, al-arham. Menyambung tali silaturahim adalah sesuatu yang sangat utama dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang pertama
menggandengkan antara silaturahim, menjaga silaturahim dengan perintah bertakwa kepadanya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta dengan namanya, dan jagalah tali silaturahim. Kita perhatikan firman Allah yang mulia ini yang begitu besar, ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar kita menjaga silaturahim. Kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, silaturahim ini adalah menyambung tali kekeluargaan yang ada hubungan kerabat. Rahim yang dimaksud adalah antara kita dan mereka ada hubungan kekerabatan. Apakah itu bapak, atau itu anak, atau itu kakak, atau itu adik kita, atau itu paman, atau itu bibi, atau sepupu kita. Mereka memiliki hak supaya disambung talinya, tali silaturahim. Apakah ada keutamaan dalam menyambung tali silaturahim? Tentunya keutamaan sangatlah besar. Coba perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa ayunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Rasul berkata, siapa orangnya yang suka diluaskan rezekinya, siapa yang suka dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Siapa di antara kita yang tidak mau rezeki kita dilapangkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang umurnya tidak mau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasul yang mulia dengan lisan yang mulia menghabarkan pada kita bahwa di antara hal yang bisa membuat umur kita panjang dan rezeki kita luas adalah menyambung tali silaturahim. Ini keutamaan di dunia. Adapun keutamaan di akhirat, kita perhatikan ayat yang tadi, bahwa mereka orang yang menyambung silaturahim akan masuk surga. Dan saya akan bacakan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang mana ada seorang A'rabi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sebuah amalan yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim." Hendaknya engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan melakukan silaturahim. Lihat bagaimana pahala yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang menyambung tali silaturahim. Kebalikannya, bagi mereka yang memutus tali silaturahim ada ancaman yang sangat-sangat berat di dunia dan di akhirat kelak. Coba kita perhatikan sebuah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya tentang ukubah atau sanksi orang yang memutus tali silaturahim. Perhatikanlah hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdara an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa satupun yang lebih layak, lebih pantas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
lebih pantas dan lebih layak untuk disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sanksinya bagi pelakunya di dunia ini dengan apa yang Allah siapkan dari berupa sanksi di akhirat kelak daripada perbuatan zalim dan memutus tali silaturahim. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu al-jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Lihat bagaimana ancaman yang kita dapatkan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan kita tahu Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad SAW tidaklah bersabda melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Orang yang memutus tali silaturahim ini mendapatkan ancaman di dunia dan di akhirat segera. Ya, oleh karena itu para pemirsa, oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum berada, maka perhatikanlah apa yang telah disampaikan dalam kesempatan ini dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang silaturahim. Silaturahim adalah sebuah amalan yang besar yang zaman sekarang ini sangat disayangkan sekali oleh kita, ya. Banyak sekali atau sebagian dari saudara kita yang menyepelekan masalah ini, yang tidak mengetahui hak-hak kerabatnya. Oleh karena itu, maka dalam tausiah singkat dari kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan yang sangat besar ini, karena memiliki faedah yang sangat besar baik untuk individu ataupun untuk masyarakat kaum muslimin. Dengan silaturahim maka penyakit-penyakit masyarakat saya yakin akan tuntas, ya, akan tuntas seandainya kaum muslimin, seandainya kita mengamalkan ini saja, niscaya penyakit-penyakit masyarakat akan segera tuntas. Kita lihat kemiskinan, ya, kekurangan dari saudara-saudara kita. Apabila kerabatnya memperhatikannya, menyambung tali silaturahim, memberikan hak-hak kepada mereka, memberikan sedekah kepada mereka, niscaya akan tuntas. Yang miskin, yang minta-minta, itu mungkin anak kita, anak dari salah satu saudara kita, mungkin itu adalah bapak dari satu saudara kita, mungkin itu adalah paman dari salah satu saudara kita. Dan perhatikanlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa bersedekah kepada mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Salman bin Amir, Rasul berkata, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah yang diberikan kepada orang miskin, ya, pahalanya cuma satu, yakni sedekah, pahala sedekah. Wa hiya 'ala dzirrahim, dan sedekah yang diberikan kepada dzirrahim, orang yang memiliki hubungan kerabat, ya, ini pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam shadaqatun wasilah, sedekah dan silah. Selain mendapatkan pahala sedekah, mendapatkan pahala silaturahim. Ya, sekali lagi bahwa apabila kita mengamalkan silaturahim, ya, apakah dengan berziarah kepada saudara kita, apakah dengan menjawab undangan mereka, apakah dengan kita memberikan hadiah kepada mereka, apakah dengan kita menasihati mereka, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan kita, ya, mengunjungi mereka, ini akan menjadikan kita semua kaum muslimin menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bahwa penyakit-penyakit masyarakat bisa diangkat dengan hal ini. Ya. Tadi orang miskin, kerusakan-kerusakan yang di tengah-tengah masyarakat akan bisa dihilangkan dengan ini. Kita lihat mereka-mereka para wanita yang berzinah juga, ya,
Mereka adalah mungkin salah satu dari anak putri dari saudara kita, atau bibi dari salah satu saudara kita, atau ibu dari salah satu saudara kita. Kalau seandainya kita perhatian dengan saudara-saudara kita, niscaya kita akan bisa mengentaskan itu semua. Inilah salah satu pentingnya kita mengamalkan amalan yang besar ini, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang besar di dunia dan di akhirat kelak. Mereka-mereka yang menyambung tali silaturahim akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.